Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya Brilian Kurnia Akbar, kedua Gregi Maulana Mahes, ketiga Rizky Frida Filia, keempat Aniato Lisa, kelima Rosilia Tuhidailani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mata kuliah sistem operasi. Di slide pertama yaitu pengertian Ubuntu Server. Ubuntu Server adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan sebagai server. Ubuntu Server menggunakan kernel Linux sebagai dasar dan dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan server seperti web server, database, dan email server. Ya, di slide berikutnya yaitu Apache Server. Apache Server adalah web server yang paling populer di dunia. Apache Server digunakan oleh lebih dari 60% situs web di internet. Apache Server adalah software open source yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Di slide selanjutnya yaitu VSFTPD. VSFTPD adalah singkatan dari Very Secure FTP Daemon, yaitu sebuah server FTP untuk sistem operasi Unix dan Unix Lite, termasuk Linux. VSFTPD adalah server FTP yang aman dan ringan, sehingga cocok digunakan untuk server FTP kecil hingga menengah. Ya, langkah selanjutnya yaitu instalasi Ubuntu Server yang akan disampaikan oleh Mbak Aniato Lisa. Kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah untuk install Ubuntu Server di VirtualBox. Yang perlu kita pastikan adalah pertama kita sudah menginstal VirtualBox di laptop kita, kemudian kita juga sudah mengunduh ISO Ubuntu servernya. Langsung saja saya perlihatkan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita membuat tips untuk penyimpanan install Ubuntu servernya terlebih dahulu. Di sini ada machine, kemudian new. Nah, di sini kita kasih nama Ubuntu Server. Tipnya Linux, versinya sudah otomatis 64 bit. Di sini memorinya untuk memori size-nya kita 1 GB ya. Terus untuk harddisknya kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kita create. Ini muncul untuk file lokasinya udah default. File size-nya 10 GB, kita biarkan saja 10 GB. Untuk hard disk, pilih yang VDI. Storage-nya kita pilih yang dynamically allocated. Kita create. Nah, di sini sudah muncul untuk disknya Ubuntu Server. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menginstal Ubuntu servernya. Kita harus melihat lebih dahulu. Ini yang perlu diperhatikan di bagian storage-nya yang empty. Kita isi dengan file ISO yang sebelumnya sudah kita download. Ini saya ada Ubuntu servernya versi 22043. Buka. Kemudian di sini saya akan mengatur di bagian network. Yang sebelumnya NAT, kita ganti yang bridge adapter. Oke, kemudian di sistemnya, prosesor, di sini saya akan tambahkan menjadi 2 ya. Usage, oke, 2, oke. Kemudian kita mulai untuk installnya. Start.
kita login ke akun saya. Tadi saya sudah ada akun dengan nama saya sendiri, password. Nah, ini dia, kita udah masuk ke usernya saya sendiri di server kelompok 3. Baik, untuk langkah-langkah install Ubuntu server di VirtualBox sudah selesai. Ini saya lihatkan sampai kita masuk ke usernya saya. Untuk selanjutnya, akses client server yang sudah dikonfigurasi dengan VirtualBox, dan untuk install FTP servernya akan dibawakan oleh rekan saya yang lain setelah ini dari kelompok 3. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi web server. Yang pertama, kita sudah masuk ke dalam OralC VirtualBox Manager. Pastikan juga kita sudah punya Ubuntu server, dan jangan lupa tersambung pada jaringan internet. Langsung kita start. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita tunggu lagi sebentar. Nah, kita masukkan user, lalu password. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita ketik sudo apt update. Klik enter, masukkan password. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita masukkan sudo apt install apache 2. Kita sesuaikan dengan pengaturan firewall dengan ketik sudo ufv apt-list. Maka outputnya akan seperti ini. Setelah itu, mengatur agar Apache dapat berjalan di port 80, kita ketik sudo ufv allow Apache. Enter. Kita lihat validasi hasil perintahnya dengan cara sudo ufv status. Nah, aktif. Sini sementara akan muncul inaktif. Coba kita cek apakah sudah running atau belum dengan cara sudo systemctl status apache 2. Kita enter. Nah, tersebut sudah menunjukkan aktif atau sudah bisa running. Nah, untuk melihat hasil tes apakah sudah tersambung atau betul, kita bisa melihatnya di browser atau di Chrome. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu IP VirtualBox-nya itu apa. Nah, kita cek dengan cara sudo su, kita masukkan, cari dengan cara ifconfig. Nah, muncul di situ. Ifconfig-nya adalah 192.168.1.203. Nah, kita cari di Chrome. Tadi sudah terhubung dengan cara http
masukkan nomornya 192.1.1.0203. Kita enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Yang keluar akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah terhubung. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial menginstal FTP server. Pertama kita buka VirtualBox-nya dulu, kemudian kita klik start Ubuntu servernya. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan username loginnya, password. Untuk memulai sudoku, konfigurasi pertama instalasi paket VSFTPD, kita klik sudoku, ketik sudoku apt min get install VSFTPD dan enter. Langkah kedua, konfigurasi filenya, ketik nama spasi vsfppd.com. Nah, kemudian di sini kita mengatur siapa saja atau anonymous yang dapat mengakses server. Di sini saya sudah mengaturnya dengan mengubahnya dari no menjadi yes, untuk juga di uncomment. Dan kita klik Ctrl X untuk mengaktifnya. Kemudian langkah ketiga, kita membuat copy file directory agar dapat diakses oleh pengguna dengan mengetik di sini touch ini saya sudah bikin filenya, jadi keterangannya file exist. Langkah keempat, kita merestart layar VSFTPD nya dengan mengetik /init.d/vsfTPD restart. Kemudian selanjutnya kita pengujian dari klien. Untuk menguji dari klien kita harus tahu dulu IP address-nya. Untuk mengetahui IP address kita ketik ifconfig. Nah, untuk IP address-nya ini ada di 192.168.1.203. Sekian tutorial menginstal FTP server dari saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pengujian web server dan FTP server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Sekarang kita sudah login di Ubuntu servernya. Pertama kita cek dulu IP address yang didapat di Ubuntu server. Kita dapatkan IP address 192.168.100.21. Lalu kita cek service dari web server dan FTP server apakah sudah berjalan.
Baik untuk Apache 2 dan VS FTPD-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita melakukan pengujian yang pertama Apache 2 atau web server. Kita coba di host kita 192.168.100.21. Baik, sudah muncul ya default page atau landing page dari web servernya. Lalu selanjutnya kita akan coba FTP server. Kita akan coba di Windows Explorer. Kita akan akses IP address-nya TP 192.168.100.21. Baik, sudah muncul. Jadi FTP servernya sudah berjalan. Kita bisa cek di sini file yang sudah dibuat sebelumnya apakah sama ya. Ada folder data dan tugas1.txt. Berarti presentasi atau konfigurasi Ubuntu server dan web server serta FTP server sudah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.